Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Hasni ya. Hari ini kita akan membahas lanjutannya kemarin, yaitu dilatasi. Dan sudah kita bahas translasi, refleksi, rotasi, kemudian juga ada latihan soal translasi, dilatasi, rotasi gitu ya. Nah sekarang kita akan membahas terkait dengan dilatasi gitu. Jadi yang kemarin belum mencoba latihan soal, silahkan dicoba. Itu nanti Ustazah nilai meskipun sudah ada pembahasannya, tapi tetap Ustazah nilai. Itu bukti kalian memang konsisten, memang disiplin untuk mempelajari matematika. Oke, dilatasi. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Apa itu dilatasi? Jadi kita amati terlebih dahulu. Misalkan ada seseorang yang menyimpan gula, gitu, menyimpan gula di dalam tabung. Nah, ternyata itu nggak ada tutupnya. Nah, semutan kan ya, banyak semutnya. Nah, gimana caranya? Nah, itu pakai plastik yang dikaretin gitu. Nah, di sini awalnya diameter lingkarannya si karet gelang itu adalah 7 cm. Sedangkan kalau luasnya si tabungnya yang tanpa tutup tadi itu 616 cm kuadrat. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya dari si karet gelang itu? Kira-kira apa yang terjadi? Yang awalnya itu adalah ini menjadi yang di samping ini. Kira-kira apa itu yang terjadi? Nah, di sini dia diperbesar kan ya? Nah, diperbesar. Dan seberapa kali dia perbesaran itu, seberapa kali dia diperbesar itu namanya dilatasi ini namanya adalah faktor skala gitu ya. Jadi faktor skala itu adalah perbesarannya itu berapa kali lah, intinya seperti itu. Nah, ini bisa kita tentukan ya dari sini. Ini bisa kita tentukan. Oke, kita coba. Nah, tadi luasnya itu adalah 616. Padahal luas itu adalah pi R kuadrat. Berarti 616 itu sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. Oke, kita bagi dengan 11. Ini dapat 2, ini dapat 56. Kalian hitung sendiri ya nanti ya. Ini kemudian dibagi 2 lagi dapat 28, ini dapat 1. Oh, berarti 28 itu sama dengan 28 itu sama dengan 1/7 kali R kuadrat. Jadi, R kuadrat itu sama dengan 7 kali 28. 7 kali 28 itu adalah 6, ini 7 kali 8 kan 56. Ya, 6 menyimpan 5, 7 kali 2, 14 tambah 5, 19. R sama dengan akarnya ini, berarti 14. Ya. Jadi jari-jarinya si tabung itu adalah 14 cm. Sedangkan jari-jarinya si ini garis gelang itu berapa? Kalau dia itu segini aja adalah 7 ya, berarti setengahnya adalah 7/2. Jadi perbandingannya itu 7/2 dibanding dengan 14 gitu ya. Kita kalikan supaya duanya ini pecahannya tuh nggak ada ya, berarti 7 dibanding kali 2 ya berarti. Kali 2 berarti 7, ini 14 kali 2, 20. Nah, habis itu kita kita sederhanakan, bagi 7 berarti 1/4. Nah, inilah 4 ini adalah skalanya gitu ya. Skalanya adalah 4 gitu. Skalanya 4 itu maksudnya perbandingan perbesarannya itu 4 kali seperti itu. Jadi dilatasi ini dipengaruhi oleh seberapa kali ya si perbesaran itu gitu ya. Lanjut kemudian misalkan ini ada lagi faktor-faktor apa saja sih yang sebenarnya mempengaruhi si dilatasi ini. Jadi ada lagi ini namanya kita coba di sini. Misalkan ada ember ya. Ilustrasinya ada embernya itu diisi air gitu ya. Diisi air kemudian embernya itu bentuknya tabung, jadi airnya nanti kayak bentuknya kayak lingkaran gitu ya. Jadi kemudian diisi dengan air, selanjutnya karena tadi airnya tenang ya, nah terus ditetesin air, setetes air gitu di airnya gitu. Apa yang terjadi? Ternyata terjadi gelombang gitu, gelombang di permukaan air. Terjadi gelombang di permukaan air. Jadi yang awalnya, nah gelombangnya ini kan membentuk kayak lingkaran kecil gitu ya, kemudian menjadi besar, 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 besar. Nah ini tuh dilatasi ya perbesaran. Nah kemudian misalkan kita teteskan di tengah ember itu nanti kan gelombangnya seperti ini ya, gitu. Tapi beda lagi ketika kita teteskan di samping, ternyata gelombangnya menjadi seperti ini. Kurang lebih lah seperti itu gitu ya.
Kalau kita teteskan di yang bukan samping, bukan tengah, tapi ya mendekati samping gitu, tapi bukan, di samping banget gitu, nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi, pengaruhnya apa? Jadi dilatasi itu dipengaruhi oleh tadi, titiknya kita mendilatasi itu di mana gitu ya, misalnya pusatnya itu di mana gitu ya. Jadi dilatasi ini dipengaruhi oleh 2 hal, yang pertama itu adalah tadi ya perbesarannya itu berapa kali, artinya faktor skalanya itu berapa, dan yang kedua adalah pusatnya si dilatasi itu sendiri. Oke, lanjut kita ke menemukan rumusnya ya. Jadi kita bergerak, bekerja di bidang kartesius, oke. Misalkan di sini ada A, oke, ulang ulang. Misalkan ada A yang tadi ya, A itu titiknya 1,2, silahkan didilatasi sebesar, 3 kalinya, 3 kalinya. 3 kalinya, loh, lah titik kok diperbesar? Ya titik kan tetap aja titik gitu ya. Jadi titik kalau diperbesar ya titik, cuman nanti kayak, langkahnya aja yang diperbesar gitu terhadap si pusatnya. Tadi pusatnya 0,0 ya. Oke, kita letakkan 1,2-nya. Nah, ini tarik garis O ke A gitu ya. Nah, tentukan jaraknya garis O ke A. Nah, karena diperbesar 3 kali, nah seperti ini. Ya, besarnya sebanyak jaraknya 3 kali. Maka titiknya adalah sini 3,6. Seperti itu. Udah ya. Kemudian yang titik B, letakkan 6,3. Kemudian selanjutnya tarik garis O ke B, karena tadi pusatnya terhadap titik O ya. Gitu. Kita tarik lalu tentukan jarak karena diperbesar 2 kali, maka seperti ini. Nah, ini kayak searah gitu ya, jadi searah. Maksudnya arahnya itu searah ke sana gitu. Nanti kalau seandainya dia skalanya itu negatif gitu ya, skalanya negatif itu nanti arahnya ke sana, gitu, beda. Oke lanjut, selanjutnya di bagian menentukan titik si B ini. Titiknya adalah apa itu? 12,6. Oke, kita perhatikan titiknya. Awalnya tadi dapat awalnya 1,2 ternyata menjadi 3,6. Yang awalnya 6,3 jadi 12,6. Apa yang terjadi? Ingat, ini skalanya 3 ya. Kalau ini skalanya 2. 1 kalikan 3, hasilnya 3. 1 kalikan 3, hasilnya 3 kalikan 2, hasilnya 12. 6 kalikan 2, hasilnya 6. Oke, tahu polanya ya? Jadi kita lihat titiknya di sini. Nah, jadi, hasil, maksudnya aksen, B aksen itu diperoleh dari siapa? Dari faktor skala dikalikan titik asal, gitu ya. Jadi situ. Nah, ini tadi ya, 3 sama 2 itu adalah skalanya, kemudian 1, 2, dan 6, 3 itu adalah titik asalnya. Jadi apa yang kita dapatkan untuk menentukan si, apa namanya, dilatasi dengan faktor skala K, K itu konstanta ya, kemudian dengan, apa namanya, ini, pusatnya adalah 0,0, pusatnya 0,0, itu bisa langsung kita tentukan dengan mengalihkan si faktor skalanya dengan titik asal. Mudah ya? Oke lanjut, sekarang kita ke seandainya kalau pusatnya itu bukan 0,0 gitu ya, pusatnya P. P di sini adalah min 1,2 kalau contoh di sini. Oke. Kita letakkan dulu titik A-nya dan titik P-nya. Oke, titik A 1,2, P-nya adalah min 4,3. Nah, di sini langkah selanjutnya bukan langsung kita menentukan dilatasi, tapi kita mengalihkan dulu P dan A ke O gitu ya. Kita alihkan berarti kita taruh di sini gitu ya. P-nya itu kita taruh di O gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya berarti pakai yang namanya translasi gitu atau pergeseran. Ini pembelajaran transformasi pergeseran. Pembelajaran transformasi yang pertama itu ya. Pertemuan pertama setelah kita PTS. Oke, kita translasi sebesar berapa? Jadi titik P ini kan kita geser 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4 satuan gitu ya. 4 satuan, 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan gitu ya. Kalau ke kanan, ini kan sumbu X, dia menuju positif. Kalau dia ke kiri, dia menuju sumbu X yang negatif. Kalau sumbu Y yang ke atas itu positif, kalau sumbu Y yang ke bawah itu negatif. Ingat ya. Jadi ini 4 langkah ke kanan itu artinya berarti sumbu X positif. Ya. Kemudian yang satunya ke bawah
1, 2, 3. Nah, ke bawah sebesar 3 satuan. Kalau ke bawah berarti dia negatif, gitu ya. Oke, kita alihkan. Nah, kita mengalihkan tadi ya, kita menggeser itu kan 0,0 sama dengan berapa? Titik apa ini namanya? Titik gesernya, maksudnya pergeseran sebesar berapa ditambah dengan titik asal. Gitu ya. Sama aja tadi ya, 4 ke kanan itu berarti positif ya. 4 ke kanan positif, kemudian 3 ke bawah berarti min 3. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita juga harus mengalihkan A ini. Artinya kita juga mentransaksikan A. Mentransaksikan sebesar berapa? Sebesar sama kayak kita transaksikan P ke O tadi. Berarti kita transaksikan sebesar 4, min 3. Gitu ya. Berarti kalau transaksi kan tinggal ini ya, 1 tambah 4. Kemudian kalau yang ini 2 ditambah minus 3. Gitu kan. Berarti 5, min 1. Oke, coba kita lihat. Nah, benar ya, 5, min 1. Oke. Kemudian selanjutnya kita dilatasi ya. Dilatasi si aksen ini dengan skalanya 2. Berarti kita lihat jaraknya O ke A, kemudian jaraknya itu dikali 2. Berarti sini, terus lagi ke sini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Titiknya adalah 10, min 2. Setelah itu belum selesai ya. Jadi harus kita kembalikan lagi karena tadi kita sudah mengalihkan gitu ya. Kita mengalihkan titik P dan A ke O. Kita kembalikan lagi si titik A ini yang hasilnya ini kita kembalikan lagi kita alihkan lagi ke titik asalnya si P tadi gitu ya. Jadi nanti menuju ke sana. Nah, transaksinya sebesar apa? Sebesar si P. Gitu ya. Sebesar si P. P-nya itu tadi adalah min 4,3. Berarti tinggal kita tambahkan 10 ditambah min 4. Berarti sama aja 10 min 4. Itu adalah berapa ini? 6 ya. Kemudian kalau yang ini berarti min 2 ditambah 3. Berarti 1. Berarti 6,1 harusnya di sini. Kita lihat. Nah, benar ya 6,1. Oke, berarti di situ. Maka dilatasi titik A gitu ya, titik A 1,2 dengan pusat P min 4,3 skalanya 2 adalah ini 6,1 seperti itu. Nah, mungkin kalau kita gambar itu kan kita lebih kesusahan ya. Maka ini kita cermati rumusnya itu seperti apa gitu. Kita cermati tadi pertama tadi kita alihkan P dan A ke O ya. Nah, di sini ternyata ketika kita mengalihkan P dan A ke O, tadi P kita geser ya ke O, sebesar apa? Sebesar negatifnya si ini, negatifnya ini. Ya. Tadi digeser 4, min 3. Nah, berarti kayak negatifnya si titik pusatnya ini berarti kan. Nah, karena kita geser terhadap O ke O maksudnya, berarti A ini juga harus kita geser kan ya. Sebesar apa? Sebesar pergeseran yang sama dengan P ke O tadi, yaitu negatifnya dari si P ini. Berarti negatif dari, nah ini kita tuliskan min P, min Q. Maka transaksinya adalah ini, tinggal 1 dikurangi P, B dikurangi. Maksudnya ini tuh aslinya tadi kan A ditambah negatif P gitu. Kalau yang ini B ditambah dengan negatif Q. Karena titiknya adalah min P, min Q gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita menggeser si A, itu kan menjadi A aksen. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita dilatasi gitu. Kita dilatasi berarti kita tinggal mengalihkan skalanya, faktor skalanya 2. Berarti titiknya ini kita kalikan dengan si K, kayaknya kalau yang itu 2, gitu ya. Selanjutnya kita transaksikan lagi si P gitu ya. Si A aksen A double aksen maksudnya hasilnya ini tadi. Nah, kan udah ketemu ya. Ini kita transaksikan kemana? Ke P lagi. Jadi kita tambahkan dengan P. Maksudnya pusatnya. Gitu. Jadi apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah bisa langsung ini ketika kita punya titik, kemudian didilatasi terhadap P, Q. Nah, itu bisa kita tuliskan dengan K kalikan titik asalnya, ya ini AB itu titik asalnya A dikurangi P, kemudian B dikurangi, ini titik pusatnya, ditambah dengan titik pusatnya lagi. Mudah kan?
Nah, itu terkait dengan titik. Sekarang coba kita masuk ke yang garis gitu. Ke yang garis. Tentukan bayangan garis G 2x min. Oh, ini Ustazah ralat ya. Ini tidak 2, jadi Ustazah ganti 3x gitu ya. Nah, di jawaban tadi sudah Ustazah jadi 3. Berarti nanti Ustazah revisi PPT-nya. 3x min 3y min 6 sama dengan 0. Didilatasi dengan faktornya K, itu pusat dilatasinya adalah 1,2. Selanjutnya kita pakai cara definisi gitu ya. Ini sudah Ustazah nanti. Kita pakai cara definisi gitu. Ini sudah hapus dulu. Ini kursornya di mana ya? Nah, kita pakai cara definisi. Nah, kalau kita pakai cara definisi itu artinya ini. Oke. Maksudnya apa? Kalau kita pakai cara definisi, maka untuk menentukan, kalau ini kan kita titiknya A, B ya. Ya. Ini bisa pakai X, Y, A, B ya, tergantung hanya penyimbolan saja gitu ya. Sudah pakai X, Y. Jadi X aksen, Y aksen itu diperoleh dengan cara K kalikan X titik asalnya X, Y ini dikurangi dengan pusatnya P, Q, kemudian ditambah lagi dengan pusatnya P, Q. Ingat ini dikalikan terlebih dahulu ya. Berarti X aksen, Y aksen itu diperoleh dengan K-nya. K-nya adalah skalanya 3 dikalikan dengan, karena ini garis berarti bentuknya tetap variabel ya, X dikurangi P. P-nya adalah 1,2, berarti di sini 1. Ini P besar dan P kecil ini beda ya, maksudnya ini tuh titik P besar itu adalah P kecil, Q, itulah maksudnya. P-nya 1, Q-nya adalah -2. Ini Y, nah dikurangi min 2, dikurangi min 2 kan artinya plus 2, gitu ya. Kemudian ditambah dengan 1, min 2. Gitu. Oke, udah sama kayak ini ya. Oke, selanjutnya, kemudian berarti di sini diperoleh bahwa X aksen sama dengan ini dikalikan 3X dikurangi 3 ya. 3X dikurangi 3 ditambah 1, gitu ya. Kemudian Y aksen itu sama dengan, berarti ini juga dikalikan. Berarti 3Y ditambah 6 dikurangi 2. Berarti Y aksen itu sama dengan 3Y plus 4. Kemudian yang X aksen itu sama dengan 3X min 2. Gitu ya. Oke, sudah sama. Selanjutnya, karena kita akan mensubstitusikan ke sini, karena di sini variabelnya X dan Y, maka ini kita buat dulu ya. Jadi kita, dan di aksen ini harus kita buat dulu, sedemikian rupa bisa menjadi X sama dengan sekian. Gitu. Karena ini X aksen sama dengan 3X min 2. Berarti X aksen ditambah 2 sama dengan 3X. Benar nggak? Min 2-nya kita pindah sini. Benar ya? Berarti X itu sama dengan X aksen plus 2 dibagi dengan 3. Nah, inilah yang akan kita substitusi ke persamaan garisnya tadi. Kemudian yang satunya, Y aksen itu sama dengan 3Y plus Y, berarti, Y, 3Y plus, ini 4 ya, maaf. 4, berarti 3Y itu sama dengan Y aksen dikurangi 4. Karena plus 4 kalau pindah ke kiri kan jadi negatif. Berarti Y aksen min 4 dibagi 3 itu sama dengan Y. Gitu ya, bisa dipahami? Lalu selanjutnya kita substitusi 3X min 3Y min 6 sama dengan 0. Kita substitusikan ini dan ini. Berarti 3 kalikan X aksen plus 2 dibagi 3 dikurangi dengan 3 kalikan Y aksen min 4 dibagi 3, kemudian dikurangi 6 sama dengan 0. Sederhanakan, ini dapat 1, 1, ini juga dapat 1. Berarti X aksen plus 2 ini ingat ya, ini ada negatif di sini gitu ya. Ketika ada negatif di sini berarti ini miliknya semua. Min kali Y aksen berarti min Y aksen. Kemudian min kali min 4 berarti plus 4. Plus 4 dikurangi 6 sama dengan 0. Itu berarti X aksen min Y aksen. Ini 2 tambah 4, 6. 6 kurangi 6, 0. Nah, dan aksennya dihilangin aja X min Y, ya maaf. Berarti X min Y sama dengan 0. Nah, inilah dilatasinya.
hasil dilatasinya. Seperti itu. Udah kan ya? Lanjut kemudian kita ke apa namanya? Oh ya, ini nanti sebenarnya ada ketika sudah klik di sini nanti ada nah seperti ini. Nanti sama ya. Kalau sudah klik lagi ya. Nanti akan sama. Tapi ini menjadi parameter. Nanti sudah hapus. Dan selanjutnya nih, sebuah persegi panjang dengan A 1,1, B, oh ya, Ustazah lupa. Jadi ini kan tadi ada Ustazah yang revisi, maka PPT-nya ini juga Ustazah uploadkan ulang ya. Jadi yang kemarin-kemarin itu kita revisi kayak yang baru gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita ke yang bangun sebuah persegi panjang. Nah, ini persegi panjang didilatasi dengan faktor skalanya adalah 2, pusatnya 0,0. Tentukan titik-titik pada persegi panjang setelah dilatasi. Oke. Kemudian kita letakkan titik A1-nya dulu, titik A, B, C, D-nya. Oke, jadi ya A 1,1, B 4,1, C 4,3, D 1,3. Kemudian setelah letakkan titik, kita dilatasikan gitu. Karena tadi faktor skalanya 3, kan berarti tinggal dikali 3 ya. Kan kebetulan terhadap pusat 0,0. Berarti kali 3. Berarti ini jadi 3,3, ini 12,3, ini 12,9, ini jadi 3,9. Benar nggak? Nah, benar ya. 3,3, 12,3, 12,9, 3,9. Berarti aksennya di sini 3,3, aksennya 12,3, ini 12,9, ini 3,9. Oke, nah jadi seperti ini. Udah kan? Nah, ini kan kebetulan tadi sempat Ustazah singgung bahwa skalanya positif gitu, maka dia kayak searah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia negatif bisa jadi berlawanan arah. Gitu. Kalau nanti perbesarannya itu ternyata pecahan, itu bisa jadi malah bentuknya lebih kecil dari bangun aslinya. Gitu. Sifatnya, oke lanjut ke sifat. Nah, ini ternyata masuk di sifat. Nah, ketika faktor skalanya itu adalah, ketika faktor skalanya itu ternyata dia lebih dari 1, positif ya, positif lebih dari 1, ini nggak ada warna pink ya, sudah pakai warna ini aja. Ketika K-nya lebih dari 1, gitu, nah ini nanti dilatasinya itu bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Gitu. Jadi maksudnya gini, kita punya, jadi ya bangunnya misalkan segini, nah, dilatasinya itu akan menjadi lebih besar gitu dan dia searah, gitu. Terhadap pusat dilatasi ya gitu. Karena yang contoh tadi kan pusat dilatasinya adalah 0,0 gitu di sini. 0,0. Selanjutnya kalau seandainya K-nya sama dengan 1, K-nya tuh sama dengan 1, apa yang terjadi kira-kira? Ketika K-nya sama dengan 1, misalkan bangunnya segini, ketika dia dibesar berapa kali? 1 kalinya ya tetap bangunnya akan menjadi seperti ini gitu. Jadi ada perubahan gitu. Jadi bangunnya tidak akan berubah, gitu. Mengalami perubahan. Tapi ketika dia berbentuk ini ya, pecahan gitu, maksudnya pecahan antara 0 sampai 1 ya, nanti dia akan menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi dia akan menjadi, oh ya maaf coret, jadi lebih kecil, akan diperkecil, misalkan awalnya segini, oke, bagus. Kemudian akan diperkecil misalkan sebesar ini. Ini susah. Nah, seperti ini misalkan. Lebih kecil gitu ya. Tapi tetap searah gitu ya, karena dia positif perbesarannya. Tapi ketika nanti misalkan di sini negatif ya, tapi berbentuk pecahan, gitu, bisa jadi, oh ya, nah bangun akan diperkecil dan dia akan berlawanan arah gitu ya. Jadi akan berlawanan arah. Nah, ketika negatif, dia akan berlawanan. Misalkan bangunnya awalnya segini,
itu akan berlawanan arah, misalkan jadi lebih kecil jadi. Nah, misalkan seperti ini. Jadi berlawanan arah kan jadi lebih ke sana gitu kan ya. Kemudian kalau seandainya dia ini diperbesarnya adalah apa namanya sebesar lebih dari satu, lebih dari satu, tapi dia negatif ya. Maksudnya kurang dari kalau lebih dari satu tapi negatif, itu maksudnya berarti K-nya kurang dari negatif satu. Misalkan skalanya itu sama dengan min 3. Nah, ini artinya kan negatif. Nanti bentuknya itu misalkan kita punya yang pertama segini, ketika ini kan misalkan lebih dari berarti diperbesar kan ya, diperbesar tapi berlawanan arah. Gitu. Misalkan jadi arahnya menjadi berlawanan. Itu sifatnya. Sekarang kita menuju ke latihan ya. Ini nanti videonya akan agak banyak gitu. Ya. Jadi dilatasi terhadap titik A, terhadap pusat P, skalanya ini gampang, tinggal A, misalkan ini ya, min 3,2, kita dilatasi terhadap pusat P 2,7 dengan skalanya 3. Hasilnya adalah aksen. Nah, berapakah aksen? Nah, itu diperoleh dengan cara sama dengan K kalikan titik awalnya, kemudian dikurangi dengan PH, ditambah lagi dengan PH. Berarti X aksen, Y aksen, itu sama dengan K-nya adalah 3 ya. K-nya 3, kalikan X-nya berapa, Y-nya berapa? Min 3 dan 2. Dikurangi dengan P. 27. Ditambah dengan 27. Oke. Berarti X aksen, Y aksen itu sama dengan, ini kalau min 3 dikurangi 2 kan min 5. Min 5 kali 3, min 15. 2 kurangi 7, min 5 ya. Min 5 kali 3, min 15 lagi. Ditambah dengan 27. Min 15, X aksen, Y aksen. Min 15 tambah 2 berapa? Min 15 tambah 2, min 13. Min 15 tambah 7, min 8. Yang mana yang min 13, min 8? Bukan. Nah, ini ya. Kita lihat apakah benar. Oke, benar. Ini pembahasannya. Nanti oretor-oretornya sudah hilang. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang ternyata bentuknya persamaan lingkaran gitu. Biasanya kan cuma persamaan garis biasa ya. Ini penerapannya sama, jadi tidak ada yang berbeda. Karena ini terhadap titik 0,0, berarti X aksen, Y aksen diperoleh dengan cara K kalikan XY aja. Gitu ya. Berarti diperoleh bahwa X aksen, Y aksen itu sama dengan K-nya itu setengah. Nah, kalau setengah berarti jadi diperkecil ya. Jadi yang awalnya lingkarannya segini, bisa jadi nanti akan jadi diperkecil jadi segini ya. Gitu. Setengahnya inilah. Kemudian berarti setengah dikalikan XY. Ya, berarti jadi berapa ini? X aksen, Y aksen itu menjadi setengah X dan setengah Y. Nah, ini harus kita buat karena X aksen sama dengan setengah X, maka X-nya itu adalah berapa? Dikali silang gitu ya. Berarti dikali silang berarti adalah 2X aksen. Yang ini Y aksen sama dengan setengah X, setengah Y, berarti Y itu adalah 2Y aksen. Gitu ya. Jadi ini itu adalah yang mau kita substitusikan ke persamaan lingkarannya tadi. Karena persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4X, min 2X min 4Y, min 20 sama dengan 0. Oke, kita substitusikan. X-nya adalah 2X aksen. 2X aksen kita kuadratkan ditambah 2Y aksen kita kuadratkan dikurangi 2 kali 2X aksen, kemudian dikurangi 4 kali 2Y aksen, dikurangi 20 sama dengan 0. Kemudian ini berapa? 2 kuadrat 4. X aksen dikuadratkan berarti 4X aksen kuadrat. Ditambah ini 4Y aksen kuadrat. Dikurangi 4X aksen, dikurangi 8Y aksen. Dikurangi 20 sama dengan 0. Oke.
aksennya kita hilangin aja, berarti X kuadrat plus 4Y kuadrat min 4X min 8Y min 20 sama dengan. Oke, kita lihat. Ini bukan ya, ini negatif, kemudian ini bukan karena ini positif, ini bukan. Nah, berarti yang lanjut. Nah, sekarang ke segitiga. Segitiga itu bangun ya, didilatasi dengan skalanya negatif 3. Nah, berarti ini arahnya terbalik. Pusatnya 1,1. Berarti nanti ke titik A dulu. Titik A. Berarti ketika A itu kita dilatasi bentar. Dilatasi akan mengakibatkan aksen gitu ya. Nah, di sini si aksen yaitu X aksen Y aksen itu diperoleh dengan cara K kalikan siapa? Titiknya A berapa nih? 2. Oh, langsung aja ya, K-nya berapa? Min 3. Min 3. Ya, hapus. Nya min 3 dikalikan dengan titiknya 2,0 dikurangi PQ. 1 ditambah dengan 1 lagi. Berarti 2 kurangi 1 kan 1 ya. Min 3 kali 1 kan min 3. Ditambah 1, ini 0 kurangi 1 min 1. Min 1 kali 3, 3. 3 ditambah 1. Nah, ini adalah aksen. Berarti aksen itu adalah berapa ini? Min 3 ditambah 1 minus 2, 3 tambah 1, 4. Gitu ya. Min 2,4. Berarti ini salah, ini salah. Sekarang titik B. Berarti kalau titik B itu ada titik B, kita dilatasi, itu jadinya B aksen. Merah ya. Jadi B aksen itu X aksen Y aksen, dapatnya dari min 3 dikalikan titik B-nya adalah 3, min 3, min 3,3, dikurangi dengan 1,1 ya, karena pusatnya ditambah pusatnya lagi. Berarti min 3 kurangi 1, yaitu min 4. Min 4 kali min 3. Berarti 12 ditambah 1, satunya ini ya. Kemudian ini 3 kurangi 1 kan 2. 2 kali min 3, min 6 tambah 1. Ini adalah X aksen, Y aksen. Berarti si B aksen itu adalah 12 tambah 1, 13. Min 6 tambah 1, min 5. 13. Oh, apakah ada yang keliru? Di sini nggak ada jawabannya. Kita lihat. Ini mana yang salah kira-kira? Min 3,3, min 3, min 1 berarti min 4. Min 4, ya saya kira nggak ada yang salah juga ya. Ini kan min 3 skalanya, berarti min 3, benar. Dan min 4 kali min 3, 12, benar. Ya, mungkin Ustazah ini salah nulis, ya biarin aja dulu ya. Oke, kemudian lanjut titik C. X, Y ya. X aksen Y aksen itu diperoleh dengan K berarti min 3 kalikan titik C-nya adalah 8,0 gitu. 80 dikurangi 1 kemudian ditambah dengan 11. Oke. 8 kurangi 1 kan 7. Min 3 kali 7 berapa min 3 kali 7? 21 min 21. Kemudian yang ini 0 kurangi 1 min 1 kali min 3 berarti 3 ya. 3. Kemudian selanjutnya adalah kita tambahkan dengan 1. Yang ini lemasnya. Ini X aksen, Y aksen. Berarti berapa? C aksen itu adalah min 21 tambah 1, 20. 3 tambah 1, 4. Berarti 20,4. Mana ya 20,4? Oh, maaf ya, ini negatif ya. Min 21 tambah 1 kan negatif. 20,4 ini bukan. Nah, antara ini ya. Nah, kemungkinan ini. Kita mungkin salah nulis di sini ya. Coba kita lihat apakah dia benar. Oh ya, dia benar. Venus ada salah nulis di situ. Kan min 3, min 1, min 4, min 12. Min 12 tambah 1. Coba. Oh, mungkin salah nulis di situ. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari ini tadi itu adalah
Dilatasi itu ya intinya perubahan skala perbesaran gitu ya, atau maupun perkecilan gitu ya. Memperbesar atau memperkecil tergantung skalanya, tapi tidak mengubah bentuknya. Ya tetap persegi, persegi ya persegi, persegi panjang ya persegi panjang gitu. Kalau nanti skalanya 0,0 ternyata formulanya seperti ini, tinggal kita kalikan titik asal. Kalau yang pakai apa namanya ini P, Q pusatnya itu nanti kita perlu mengurangkan dengan P, Q dulu, lalu kita kalikan skala, lalu ditambah dengan P, Q-nya. Seperti itu. Ya mungkin itu terkait dengan dilatasi, ini sampai 37 menit ya. Oh ya, sedikit menyinggung terkait komposisi. Jadi komposisi itu, untuk komposisi translasi itu tinggal kita misal dulu sudah ustadzah contohkan di bagian latihan soal. Kalau kalau kalian sudah mengerjakan pasti sudah tahu. Jadi intinya tinggal kita jumlahkan saja si translasinya, gitu. Dan kalau yang refleksi Kalau yang refleksi itu tinggal kita, apa namanya, cerminkan pertama dulu, baru cerminkan yang kedua. Tapi kalau kalian pakai matriks, tapi Istana nggak mengajarkan pakai matriks ya, tapi di materi ini ada. Kalau pakai matriks nanti dibalik dulu, yang akhir dulu baru dikali yang awal. Tapi kalau biasa, memakai cara biasa ya tinggal dicerminkan pertama dulu, baru cerminkan yang kedua. Kalau yang rotasi, karena misal rotasinya berurutan, itu tinggal kita jumlahkan ini, jumlahkan si sudutnya. Gitu. Sudah Ustazah contohkan di contoh yang rotasi juga. Jadi kalau dilatasi, nah kalau yang dilatasi tinggal skala, kalau faktornya apa namanya titik pusatnya sama ya, tinggal kita kalikan si ini ya, apa namanya faktor skalanya. Masuk juga yang sebelah sini, tinggal kita kalikan faktor skalanya. Itu. Sekian, Afwan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.